Bertahun-tahun setelah kematiannya, banyak orang mengaku melihat sosoknya di jalanan dekat papan Hollywood. Inilah kisah tragis Peck and Whistle yang menghantui Hollywood. Lahir pada tanggal 5 Februari 1908, Millicent Lillian Ann Whistle atau yang kemudian dipanggil Peck and Whistle lahir di Wales dan mengadu nasibnya di Amerika. Sejak berumur 2 tahun, ayah dan ibu Peck bercerai. Pada tahun 1912, ayahnya mengajak Peck untuk pindah ke New York. Di sana, ayahnya bekerja sebagai stage manager sebuah teater, kemudian menikah kembali dan memiliki 2 orang putra. 9 tahun setelah pernikahan tersebut, ibu tiri Peck meninggal dunia, dan setahun berselang, ayah Peck juga meninggal dunia karena sebuah kecelakaan mobil. Hal ini membuat Peck sangat hancur dan depresi. Di masa seperti ini, Peck membutuhkan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Hal tersebut adalah acting. Peck memulai karir aktingnya sejak umur 17 tahun dan berhasil tampil di banyak produksi Broadway. Sebuah laporan menyatakan bahwa aktris Bette Davis sangat terinspirasi untuk menjadi aktris karena melihat penampilan Peck and Whistle di Broadway. Tahun berikutnya, Peck kembali menorehkan prestasi dengan berhasil masuk ke New York Theatre Guild. Pada tahun 1927, Peck menikah dengan aktor bernama Robert Lee Kidd. Namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena Kidd ternyata sudah memiliki keluarga tanpa sepengetahuan Peck. 4 tahun berselang, depresi melanda Amerika dan membuat banyak produksi Broadway mati, termasuk yang dibintangi oleh Peck. Peck kemudian memutuskan untuk pindah ke Hollywood, tinggal bersama pamannya Charles, dan mengadu nasib di sana. Berbulan-bulan lamanya, Ann Whistle mengalami kesulitan mendapatkan peran di Hollywood. Sampai akhirnya, sebuah tawaran datang. Peck and Whistle memulai debutnya dalam sebuah film berjudul 13 Women. Namun, banyak bagian Peck dibuang dari film ini. Dan dalam versi finalnya, Peck hanya muncul selama 3 menit di sepanjang film. Bukan hanya itu, RKO Pictures juga memutus kontrak Ann Whistle tanpa uang jaminan. Hal ini kembali membuat Peck depresi dan hancur. 16 September 1932. Peck berpamitan dengan pamannya menyatakan bahwa dirinya ingin pergi bertemu seorang teman di sebuah toko obat. Namun malam hari itu, Peck justru pergi menuju papan Hollywoodland, mendaki huruf H pada papan tersebut, dan melompat untuk mengakhiri nyawanya. 2 hari kemudian, seorang wanita yang sedang berolahraga di daerah sana menemukan sebuah sepatu dan tas wanita dengan sebuah surat bunuh diri di dalamnya. Suratnya berbunyi demikian. I'm afraid. I'm a coward. I'm sorry for everything. If I had done this a long time ago, it would have saved a lot of pain. Tertanda P.E. Wanita tersebut juga menemukan jasad tidak jauh dari barang-barang yang ia temukan. Ia pun langsung melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Keesokan harinya, surat bunuh diri tersebut ditampilkan pada sebuah koran harian. Paman Peck langsung mengenali tulisan tangan tersebut. Ia pun bergegas pergi ke kantor polisi dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah jasad keponakannya, Peck and Whistle. Kematian Peck cukup membuat gempar kota Los Angeles. Setelah kejadian tersebut, banyak orang mengaku melihat sesosok wanita dengan penampilan 1930-an yang terlihat kebingungan. Namun setelah mendekatinya, wanita tersebut pun hilang tanpa jejak. Laporan lain menyebutkan beberapa orang mencium aroma gardenia dekat papan Hollywood. Dan tidak lain tidak bukan, gardenia merupakan aroma favorit Peck. Peristiwa tragis ini juga menginspirasi Ryan Murphy untuk menciptakan Netflix original series berjudul Hollywood. Namun dari semua hal di atas, kabar yang paling menyedihkan adalah sehari setelah kematian Peck, pamannya menerima surat dari studio film besar menawarkan peran utama untuk Peck dalam sebuah film.